Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Kenalin, aku Mega Nur Oktaviani. Kali ini aku mau sharing ke kalian tentang manajemen keuangan untuk usia 20-an. Disclaimer bahwa aku ini bukan seorang yang expert ya, tapi ya I just want sharing with you guys tentang manajemen keuangan personal ini untuk usia 20-an. Ya, jadi presentasi kali ini itu jarang banget dibahas oleh, jarang banget dibahas di pendidikan formal, baik itu di sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan di bangku kuliah pun ini jarang banget kan. Karena manajemen personal pribadi itu, manajemen keuangan pribadi biasanya bukan dibahas sih, tapi diajarkan turun-temurun dalam keluarga, ataupun kalau enggak pun kita harus cari ilmunya itu dari webinar atau literasi-literasi yang kita baca gitu. Jadi ya hal ini tuh nggak dibahas di bangku sekolah. Jadi beruntung buat teman-teman yang kali ini hadir di presentasi. Yang hadir di presentasi kali ini. Sorry guys, suka belibet ngomongnya. Oke, jadi jangan banyak basa-basi lah karena ketika aku basa-basi itu biasanya semakin nggak jelas. Jadi kita langsung aja ke poinnya ya. This is sedikit sekelebat tentang aku. Ya, aku adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Manajemen Konsentrasi Keuangan semester 7. Ini ada beberapa experience aku dan teman-teman bisa kontak aku via email oktaega908@gmail.com. Terus IG aku Mega_Octavia, TikTok @Mega_Okta, YouTube-nya ya ini link YouTube aku. Bisa di-subscribe ya guys, tolong. Ya, kita langsung aja ke pembahasannya. Apakah teman-teman sedang merasakan atau sering merasakan permasalahan keuangan? Seperti ini kayak uangnya cepet habis, terus gak bisa nabung, pengen beli ini itu tapi gak ada duit, akhir bulan cuma makan mie instan. Ya biasanya anak kosan sih. Terus ya bawahnya merasa kebutuhan dan biaya hidup itu makin berat. Nah, berarti kalau misalnya masih punya masalah-masalah ini, berarti teman-teman punya masalah di manajemen keuangan teman-teman. Nah, apa sih itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu adalah upaya kita untuk merencanakan, mengelola, menyimpan dana, dan mengendalikan aset-aset yang kita punya untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan perencanaan keuangan yang berbentuknya piramida. Ini atau sering disebut piramida perencanaan keuangan. Nah, kenapa sih ini bentuknya piramida? Ini tuh sebenarnya ada filosofinya tersendiri, guys. Jadi, filosofinya adalah kalau piramida itu kan kalau menurut ilmu arsitektur, dia adalah struktur bangunan terkuat ya. Nah, jadi filosofinya atau maknanya adalah kalau kita dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, kekuatan keuangan kita itu bakal kuat. Kekuatan. Ya, finansial kita bakal kuat lah kalau kita mengikuti tahapan-tahapan perencanaan keuangan ini gitu. Nah, yang tahap paling dasar atau tahap pertama itu ini ada cash flow, manajemen kredit, dan dana darurat. Cash flow itu apa? Cash flow itu adalah aliran kas masuk dan kas keluar. Ya, gitu. Pemasukan dan pengeluaran. Pokoknya teman-teman harus jaga cash flow teman-teman itu jangan sampai pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan. Terus manajemen kredit ini all of the thing about credit. Jadi apapun tentang ya pokoknya baik itu kayak kartu kredit atau hutang-hutang yang lain gitu. Pokoknya teman-teman harus atur itu. Dan kalau bisa sih diminimalisir hutang ya. Dan ya kalau bisa lagi hindarilah sebisa mungkin hutang. Karena hutang itu cuma jadi beban. Gitu, beban kas kita. Terus kemudian ada dana darurat atau emergency fund.
Di sini kita wajib siapin dana darurat ya, karena kita kan nggak tahu masa depan itu ada apa aja, mungkin ada kecelakaan atau sakit berat. Ya nauzubillah min zalik sih, bukan kepengen kita, tapi kan kita nggak tahu di depan itu akan ada apa, hal apa yang membutuhkan dana segera. Jadi kita udah punya dana darurat. Jadi dana darurat juga bisa meminimalisir utang kita gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang butuh dana cepat dan eh, darurat kondisinya, kita bisa langsung ambil di dana darurat tanpa pusing-pusing mikirin kita harus utang ke siapa gitu. Nah, setelah tahapan ini udah kita lalui, udah bagus cash flow-nya, manajemen kreditnya udah bagus gitu, terus kita udah punya dana, sorry, ya, kita udah punya dana darurat, maka kita naiklah ke tahapan selanjutnya, yaitu manajemen resiko atau resiko manajemen. Di sini kita melindungi aset-aset kita. Terus dengan cara apa? Bisa dengan cara memiliki asuransi gitu. Kan asuransi banyak tuh pilihannya, ada asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, pendidikan, bahkan sekarang ada asuransi investasi atau unit link ya, yang memudahkan kita gitu. Teman-teman bisa pilih investasi yang sesuai dengan resiko teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan teman-teman gitu. Nah, tahapan 1 dan 2 ini termasuk ke dalam tahapan keamanan keuangan, yang mana yang berarti uang kita itu udah aman lah setidaknya 1 bulan sampai 12 bulan ke depan atau 1 tahun. Nah, kemudian tahapan selanjutnya kita udah ngomongin tentang keuangan jangka panjang nih, kenyamanan keuangan. Yang mana berarti finansial teman-teman tuh udah apa ya? Udah nyaman untuk tahapan ya untuk 1 tahun ke depan gitu, untuk 1 tahun lebih lah istilahnya. Nah, di sini kita ngomongin tentang investasi, investment dan tujuan keuangan. Jadi kalau teman-teman udah melalui tahapan yang 2 ini, teman-teman bisa mulai mikirin tentang investasi. Di sini tentang mungkin mempunyai kendaraan, terus pengen punya rumah gitu. Teman-teman bisa mewujudkan tujuan keuangan teman-teman itu melalui investasi. Investasi itu ada banyak macamnya ya teman-teman, dan banyak juga orang yang udah ngebahas tentang investasi ini. Jadi teman-teman bisa cari literasinya sendiri di internet, itu banyak banget tentang investasi dan cara-caranya kayak gitu. Terus tahapan selanjutnya setelah investasi yaitu kita persiapkan dana hari tua atau dana pensiun kita dan penghasilan passive income. Penghasilan passive income ini bisa dari kayak tadi ya, hasil profit dari investasi ya, terus juga dari penghasilan-penghasilan yang istilah bisnis gitu, yang ya teman-teman bisa lah mulai pikirin dana hari tua atau pensiunnya teman-teman gitu. Terus yang paling ujung di sini ada distribusi kekayaan, estate planning. Ya di situ membicarakan tentang waris dan hibah, kemana harta teman-teman akan didistribusikan, harta teman-teman akan diwariskan dan dihibahkan kayak gitu. Dan ya, buat catatan penting bahwa tahapan-tahapan ini harus dilalui tanpa melompati tahapan lain. Maksudnya jangan apa ya, tanpa melewati tahapan lainnya gitu. Jadi harus dari tahapan 1 kemudian ke tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4 dan kemudian baru tahapan 5. Jadi jangan ada tahapan yang terlewat, karena kalau misalnya terlewat itu bahkan bikin ya istilah struktur bangunan ini nggak kuat gitu, karena ada tahapan yang terlewat. Jadi ini harus dilalui sesuai dengan tahapan-tahapannya, biar piramidanya juga kuat. Terus selanjutnya, ini ada quotes menarik tentang manajemen keuangan dari Will Smith. Itu ada, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want to impress people they don't like. Jadi ya ini juga sering banget ya terjadi di kalangan muda, apalagi sekarang banyaknya media sosial, ya istilahnya kayak FOMO lah gitu, yang mana remaja-remaja sekarang ya, anak-anak muda sekarang itu kayak fear of missing out, dia takut ketinggalan tren. Jadi ya gitu, kebanyakan kayak membeli sesuatu yang
sebenarnya mereka juga nggak butuh-butuh banget dan ya nggak perlu lah dibeli, cuma kayak buat ikut-ikutan tren doang gitu, buat pamer di media sosial yang mana pamer ke orang-orang yang sebenarnya juga nggak kita kenal juga gitu, dan ya cuma boros-boros duit. Daripada untuk boros-boros kayak gitu, mendingan uangnya bisa kita simpen buat dana tabungan atau dana darurat, atau kita bisa investasiin. Nah, itu kan bisa lebih berguna lagi, atau kita beli barang-barang yang lebih jauh lebih berguna daripada cuma kayak ikut-ikutan yang sebenarnya barang itu cuma ya di masa tren itu doang. Kalau misalnya udah nggak tren lagi ya udah nggak kepake gitu. Jadi teman-teman harus mulailah pikir-pikirin kalau mau beli barang, apakah barang itu akan berguna untuk kedepannya buat teman-teman dan jangka panjang ya, nggak cuma beberapa hari atau beberapa minggu doang. Itu sayang banget sih kalau misalnya beli barang cuma buat kayak gitu doang. Nah, kemudian ada Warren Buffett, someone sitting in the shed today because someone planted a tree a long time ago. Ini seseorang duduk di tempat teduh sekarang karena seseorang telah menanam pohon ya dari dulu gitu, dari tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi ya ini kenapa pentingnya kita untuk memulai perencanaan keuangan kita itu sejak dini, biar kita bisa memetik hasilnya di kemudian hari gitu loh. Jadi pas tua juga kita nggak bingung-bingung gimana. Apalagi kalau udah tua kan biasanya tenaganya juga udah berkurang, udah berbeda gitu. Untuk kerja juga sulit. Apalagi ada masa-masanya kita bakal pensiun kerja, nggak bisa kerja lagi. Nah kita udah, karena kita udah plan dari sejak muda, jadi ya udah tuanya udah enak aja, tinggal memetik hasil dari kerja keras selama kita muda gitu. Nah, ini nih, kenapa sih anak muda perlu merencanakan keuangannya? Ya, itu tadi yang aku bilang ya kan. Terus di sini juga yang pertama juga ada untuk menentukan tujuan keuangan. Itu ya kita analogiin dengan GPS. Yang mana kalau misalnya teman-teman itu lagi di daerah yang nggak tahu di mana itu, nggak jelas tempatnya, atau ya pokoknya mungkin teman-teman lagi tersesat, pasti teman-teman itu akan membuka yang namanya GPS kan, Google Maps atau yang lain-lainnya untuk menunjukkan arah teman-teman menuju ke tempat tujuan teman-teman. Nah, itu juga termasuk dari apa namanya fungsi dari manajemen keuangan, yaitu menunjukkan arah keuangan teman-teman biar lebih jelas gitu. Nah, dengan adanya tujuan keuangan ini juga dapat memotivasi kita biar kita konsisten untuk manajemen keuangan kita, untuk atur budgeting kita, untuk investasi, nabung kayak gitu. Karena kita punya tujuan, yang mana tujuan itu bisa jadi motivasi kita sehingga kita konsisten. Kalau misalnya kita nggak punya tujuan, akhirnya kita ya kemana-mana gitu, nggak ada arahnya, terombang-ambing, dan akhirnya nggak konsisten. Ya kalau nggak konsisten ya percuma aja gitu. Cuma kita misalnya kita catat pengeluaran dan pemasukan kita cuma sehari 2 hari, ya itu percuma. Atau kita cuma investasi karena kita cuma ikut-ikutan gitu, nggak ada tujuan yang pasti, ya akhirnya kita nggak akan rutin investasi, dan ya gitu hasilnya nggak seberapa, bahkan kita bisa rugi gitu karena ya itu tadi kita nggak ada tujuan, sehingga kita yang nggak terlalu merencanakannya, kita nggak punya rencana, kita nggak punya plan, dan kita nggak punya motivasi. Jadi ya akhirnya gitu, bukan untung tapi malah buntung. Jangan sampai ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu bisa terhindar dari kebiasaan buruk keuangan. Ya tadi kayak beli barang cuma ikut-ikutan temen, ya ya buat apa gitu, cuma beli barang buat pamer kayak gitu, ya buat apa gitu, kita cuma kayak ngabisin duit doang kayak gitu. Nah, di sini aku punya prinsip yang ya bagus sih buat diterapin, bahwa beli barang itu ya untuk diri sendiri, jangan untuk orang lain. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ya kalau kita beli barang ya itu kita tahu bahwa barang itu tuh ya punya nilai buat kita, bermanfaat lah untuk kita, bukan untuk sekedar pamer atau ya untuk menyenangkan hati sejenak karena dapat pujian dari orang lain. Itu bukan kayak gitu. Kita beli barang ya karena kita butuh, dan emang barang itu tuh bervalue gitu, bernilai untuk kita, bermanfaat untuk kita gitu, di masa sekarang dan di masa nanti.
kayak gitu. Jadi ini juga menghindari kita dari pemborosan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh beli barang mewah ya. Ya kita boleh beli barang mewah, boleh banget. Apalagi kalau ada uangnya. Ya kalau ada uangnya boleh banget gitu. Tapi kalau nggak ada uangnya tahan dulu, jangan kita nabung dulu atau investasi dulu baru kita beli gitu. Jangan memaksakan lah. Pokoknya kita harus plan dulu. Jangan sampai keuangan kita jadi acak-acakan karena kita pengen terlihat wah gitu. Ya kalau kita mampu nggak apa-apa kita beli barang mewah karena ya aku juga punya prinsip bahwa nggak apa-apa kalau mau beli barang mewah selagi itu kayak bisa meningkatkan value kita ya nggak apa-apa gitu dan asal kita punya uangnya ya nggak apa-apa. Dan kualitas barang juga kan berbanding lurus dengan harga. Semakin harganya tinggi ya biasanya kualitas barangnya semakin bagus gitu. Ya walaupun itu nggak bisa dipukul rata, tapi pada umumnya kan kayak gitu, ada harga, ada kualitas. Jadi ya kita juga mentingin kualitas juga, kita harus mikirin kualitas juga. Misalnya kita mau beli sepeda nih, yang harganya 1 juta dan ada yang harganya 5 juta ke atas, misal 10 juta gitu. Atau ya 5 juta lah, jangan mahal-mahal banget. Misalnya, nah sepeda yang 1 juta ini, ya palingan bisa kita pakai 1 sampai 2 tahun ya dia udah rusak. Sementara yang harga sepeda yang 5 juta ke atas ini dia bisa awet gitu loh sampai 10 tahun ke depan bahkan bisa kita turunin ke anak-anak cucu-cucu kita, cicit-cicit kita gitu. Jadi ya hitungannya 5 juta itu sepeda 5 juta itu ya murah gitu karena kualitasnya emang bagus dan dia bisa diwariskan gitu. Nah, teman-teman juga perlu sih berpikir dari segi itunya gitu. Nah, terus selanjutnya ada mengelola resiko, yang mana dengan manajemen keuangan ini kita bisa lebih siap untuk menghadapi risiko masa depan karena uang kita tuh udah tertata, udah terplan, udah terencana dengan baik gitu. Jadi udah dibagi-bagi, ada bagiannya, ada tujuannya. Kemudian mencapai kebebasan keuangan. Ya siapa sih yang nggak pengen punya kebebasan keuangan gitu. Nah semakin awal kita berinvestasi maka semakin awal pula kita pensiun dini. Jadi ini juga perlu diperhitungkan sih. Ini keuntungannya kita untuk memanajemen keuangan kita di usia dini. Kemudian selanjutnya, nah ini ada kesalahan mindset tentang perencanaan keuangan. Yang pertama itu, oh ya, aku pengen ngasih tahu kenapa sih aku pengen sharing juga kesalahan mindset tentang perencanaan keuangan karena apa-apa itu kan tentang mindset ya, tentang pola pikir. Kalau misalnya kita udah merencanakan keuangan kita tapi pola pikir kita itu salah ya sama aja karena ya kekuatan pikiran itu berpengaruh itu sama kehidupan kita gitu. Kalau teman-teman pernah dengar atau baca tentang the law of attraction, ya ini tentang ini bahwa kekuatan pikirannya itu kita itu sangat benar-benar sangat berpower sepower itu. Dan aku pengen cerita bahwa tentang pengalaman aku pribadi tentang the law of attraction ini, salah satunya aku pernah kayak coba gitu untuk membayangin kupu-kupu. Jadi aku tuh pengen lihat kupu-kupu. Nah, aku kan sekarang lagi di Jakarta ya. Dan aku ngerasa di sini tuh jarang banget ada kupu-kupu karena di daerah khususnya tempat aku tinggal, kupu-kupu emang sesuatu yang jarang karena emang di sini tuh pohon itu pertama pohon jarang, apalagi bunga-bungaan itu jarang banget. Di sini tempat aku tinggal ini padat penduduk dan ya, jadi tanaman-tanaman itu jarang banget. Jadi yang namanya kupu-kupu adalah hewan langka di sini. Tapi aku pengen ketemu kupu-kupu dan aku mikirin kupu-kupu. Aku bayangin kupu-kupu dan aku bayangin bentuknya, aku bayangin warnanya. Pokoknya aku mikir gini, kapanpun dan dimanapun aku bakal lihat kupu-kupu di sini gitu. Maksudnya di Jakarta ini, aku akan lihat kupu-kupu. Dalam kondisi apapun, pokoknya itu cepat atau lambat, pokoknya aku akan ketemu kupu-kupu. Dan beberapa minggu kemudian, bener dong, aku lihat kupu-kupu dan ya aku mulai kayak percaya, wah berarti emang bener the law of attraction ini, bener-bener kekuatan pikiran ini. Aku nemuin kupu-kupu pas aku lagi jalan, pas pulang kuliah gitu, aku tiba-tiba kayak ngelihat kupu-kupu di jalan, coba. Di jalan, dan itu pun ya cuma satu, ya selangkah itu kan kupu-kupu di sini itu cuma satu, dan aku lihat kupu-kupu itu terbang di depan aku, beneran. Dan aku seneng banget.
Dan ya ini membuktikan bahwa the law of attraction, kekuatan pikiran itu benar-benar kuat banget. Yang mana ya segalanya itu dari pikiran kita, dari mindset kita gitu. Jadi aku pengen sharing ini bahwa ada kesalahan mindset tentang perencanaan keuangan, dan jangan sampai teman-teman punya kesalahan mindset ini. Yang pertama itu perencanaan keuangan hanya untuk orang kaya aja. Ini nggak bener ya teman-teman. Kebanyakan orang kan mikirnya, ngapain orang duit gua aja masih sedikit, ngapain diatur-atur gitu. Kan duitnya cuma sedikit, susah juga buat direncanain gitu. Ya bukan kayak gitu. Malah kalau misalnya kita nggak bisa ngatur uang yang sedikit itu, ya gimana kita bisa ngatur uang yang besar. Jadi ya gimana kita mau kaya, orang ngatur uang sedikit aja kita nggak mampu gitu loh. Itu kesalahannya kan. Nah, kemudian bikin kayak mendadak. Nah, ini enggak sih, enggak. Manajemen keuangan itu enggak bisa bikin kayak mendadak. Ya tadi, semuanya butuh proses, semuanya butuh yang namanya konsistensi dan kedisiplinan. Baru kita bisa sukses dan kaya gitu. Nah, kemudian satu planning untuk selamanya ini juga salah, salah banget. Karena ya semakin ya kita semakin tahun ya berbeda kondisi juga kan. Nah, kalau misalnya keuangan kita atau income kita itu semakin bertambah ya kita harus ubah lagi planning kita tentang keuangan. Misalnya untuk sekarang nih saat ini umur 21 tahun. Aku merencanakan untuk pokoknya investasi itu 100.000 lah, setidaknya sebulan 100.000 gitu. Nah, ketika 5 tahun ke depan, ketika gaji aku udah naik, misal gaji aku jadi 10 juta, ya investasi 100.000 dalam 1 bulan itu terlalu kecil, ya nggak sih? Ya kita harus tambahin lah investasi kita sesuai dengan penghasilan kita gitu, supaya ya semakin cepat untuk menuju ke tujuan keuangan kita gitu. Misalnya adapun misalnya kalau sekarang kan aku nyisihin untuk dana darurat setidaknya ya 10% dari penghasilan aku kan. Nah, nanti kalau misalnya 10% dari penghasilan aku ini berarti ya sekitar 100 sampai 200.000 gitu. Nah, itu per bulan ya. Nah, nanti kalau misalnya aku udah berpenghasilan 10 juta, ya aku ya penghasilan untuk dana darurat 100 sampai 200.000 itu yang nggak cukup, karena ya sesuai teori ekonomi kan semakin tinggi pendapatan kita biasanya semakin tinggi juga konsumtif kita kan. Nah, itu jadi nggak bisa nih satu planning untuk selamanya. Kita harus sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita juga gitu. Terus selanjutnya lebih mementingkan portofolio investasi. Ini juga salah sih. Lebih mementingkan portofolio investasi. Jadi urutannya itu kita harus yang prioritas dulu. Kalau misalnya dalam Islam mungkin investasi itu adalah ya sunnah gitu ya kan, sunnah. Jadi kita harus yang wajib-wajib, penuhin yang wajib-wajib dulu. Kayak misalnya kita kalau punya utang atau tagihan ya kita bayarin utang sama tagihan kita dulu. Dan kalau bisa ya kita harus lebih mementingkan dana darurat dan tabungan terlebih dahulu. Pokoknya uang cash itu lebih ya penting, sangat penting. Dimana daripada yang kita maksain diri uang cash gak ada untuk investasi gitu. Jadi jangan memaksakan diri. Investasi juga punya resiko guys. Jadi teman-teman harus mikirin lagi kalau mau investasi keuangan teman-teman itu ya harus sesuai dengan keuangan teman-teman. Jangan terlalu dipaksain yang agresif gitu. Jangan. Tapi investasi juga tetap penting, tapi harus sesuai dengan kemampuan juga dan harus punya ilmunya sih pastinya. Harus punya ilmunya, jangan cuma ikut-ikutan gitu. Terus yang selanjutnya ada tidak bisa merencanakan keuangan karena target terlalu mahal. Nah, ini juga sering jadi kesalahan mindset orang-orang ya. Kayak misalnya berencana pengen nih, udah pengen niat pengen beli rumah, tapi kayak terus pikirin kalau misalnya harga rumah sekarang tuh mahal banget gitu kan, paling enggak ya 100 juta ke atas kan gitu. Ya 100 juta itu juga udah jarang banget rumah harga 100 juta di kota-kota besar apalagi gitu. Kayak ya udah pesimis lah untuk meraih itu, jadi akhirnya kita yang nggak merencanakan apapun karena kita udah kayak gue nggak bakalan mampu nih beli rumah. Jadi ya udah, kalau misalnya teman-teman udah mikir kayak gitu ya gimana mau beneran kejadian.
Orang teman-teman aja nggak percaya, nggak yakin kalau teman-teman bisa. Dan akhirnya ketika teman-teman udah pesimis, nggak ada action yang dilakuin, nggak ada perencanaan keuangan, ya beneran nggak akan kebeli itu rumah. Tapi kalau misalnya teman-teman mikir bahwa, wah rumah ini mahal, dan teman-teman pasti butuh rumah untuk tempat teduh ya. Rumah itu kan penting untuk tempat kita berteduh, untuk masa kita pulang, untuk masa-masa kita pulang. Ya untuk kita pulang, tempat kita pulang, dan masa-masa tua kita untuk berteduh gitu. Ya teman-teman akan memikirkan bagaimana caranya untuk dapat rumah itu, untuk bisa beli rumah, dan ya teman-teman akan melakukan action yang untuk mendukung hal itu terjadi. Salah satunya yaitu dengan memanage keuangan teman-teman. Nah, kemudian nih kita langsung ke pembahasannya. Ini inti pembahasannya yaitu tips manajemen keuangan untuk usia 20-an. Yang pertama ada budgeting, terus ada dana darurat dan tabungan, terus bayar semua hutang, yang keempat ada berhemat, 5 investasi, 6 asuransi, 7 mulai bisnis sampingan, dan 8 konsistensi. Pastinya butuh konsistensi ya teman-teman. Kalau kita nggak konsisten, ya apapun yang kita lakuin itu nggak akan terlaksana. Tapi kalau misalnya kita konsisten dan disiplin melakukan habit yang baik, insya Allah kita bisa jadi orang yang sukses. Nah, yang pertama adalah budgeting. Budgeting, 2 dana darurat dan tabungan, 3 bayar semua utang. Yang yang 3 ini itu yang paling penting sih menurut aku. Jadi jangan pernah terlewat 3 ini. Ya, budgeting atau anggaran, terus siapin dana darurat dan tabungan, terus pokoknya bayar semua utang. Ini kewajiban kalian, jangan sampai hutang kalian menumpuk dan itu jadi beban tersendiri. Jangan sampai ya, apalagi masih muda gitu. Nah, baru setelah teman-teman udah punya ini semua, teman-teman bisa melakukan investasi dan mulai memikirkan asuransi dan bisnis sampingan gitu. Nah, tips yang pertama adalah budgeting atau anggaran. Di sini aku dapat quotes yang menarik, yang bagus nih tentang budgeting atau anggaran ini. You must gain control over your money or the lack of it will forever control you. Gitu. Dari Dev Samsei. Ya, maksudnya gimana? Kalau misalnya teman-teman nggak kontrol keuangan teman-teman dari sekarang gitu, nggak kontrol keuangan teman-teman, maka kekurangan keuangan itu akan mengontrol kehidupan teman-teman gitu. Dan yang pasti teman-teman nggak mau kan. Nah, di budgeting ini tuh maksudnya ada apa aja sih? Maksudnya teman-teman tuh tahu lah, biar teman-teman tuh ngerti, paham dari mana aja asal keuangan teman-teman, asal uang teman-teman, dan kemana aja uang teman-teman itu pergi gitu. Jadi teman-teman tuh maksudnya tahu tuh rinciannya gitu, nggak tiba-tiba uang habis aja di dompet gitu kan. Nah, tentang budgeting ini mungkin insya Allah ya aku akan bahas di video yang berikutnya, video lain lah, karena tentang budgeting ini menarik banget sih buat kita bahas. Aku juga pengen sharing ke teman-teman tentang budgeting ini, jadi tunggu ya teman-teman. Gitu. Dan catatan yang penting juga, jangan sampai pengeluaran teman-teman itu lebih besar dari penghasilan teman-teman. Ya, kalau bisa sih teman-teman juga jangan cuma fokus sama pengeluaran ya, tapi juga fokus sama penghasilan teman-teman gitu. Nah, ini juga sering terjadi kesalahan sama orang-orang gitu, sukanya kayak terlalu fokus sama pengeluaran, dan tapi kenapa nggak mikirin sama pemasukan juga gitu. Jadi orang-orang tuh lebih kayak lebih suka kayak berhemat, ya itu bagus sih berhemat, cuma kayak berhemat gitu doang tanpa mikirin kenapa nggak tambahin penghasilannya juga gitu loh, maksud gak? Ya gitu deh pokoknya ya. Jadi untuk mendapatkan penghasilan sampingan gitu, pikirin juga biar pemasukan juga gak cuma dari gaji, gimana caranya biar ada penghasilan sampingan, entah itu dari bisnis atau kerja freelancer, lain-lain banyak lah. Dan itu ada di tips nomor 8 deh kayaknya. Iya, ada di tips nomor 8. Itu nanti 7 atau 8 gitu. Ya nanti kita bahas di situ. Nah, kemudian ada dana darurat dan tabungan nih. Siapin dana darurat dan dana tabungan. Nah, ini ada
kutipan yang bagus dari Warren Buffett, jangan menabung apa yang tersisa, tapi habiskan apa yang tersisa setelah menabungnya. Jadi ada kata kayak gini kan, pay yourself first. Nah, itu sih. Dan itu yang aku lakuin sekarang. Prinsip aku bahwa pay yourself first. Maksudnya apa? Ketika kita dapat pemasukan atau kita dapat gaji, dari manapun itu, kita harus budgeting dulu. Kita harus ngatur anggarannya dulu. Kita harus bagi-bagi. Dan kita harus utamain prioritas kita dulu. Utamain prioritas itu yang apa aja. Itu ada kayak misalnya tagihan-tagihan gitu. Atau misalnya ya buat bayar sewa, bayar listrik, air, macam-macam lah tagihan, dan bayar utang juga. Bayar utang, bayar kewajiban kita. Pokoknya semua kewajiban kita harus dituntasin dulu. Kita harus sisihkan uang kita untuk kewajiban kita dulu, terus untuk tabungan, dana darurat, dan investasi dulu, baru kita sisanya kita bisa buat konsumtif gitu. Pokoknya yang prioritas dulu lah gitu. Sandang, pangan, papan itu harus diutamain sih sebelum yang lain-lain. Terus yang ketiga itu ada bayar semua hutang. Nah ini, orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang terbebas dari hutang. Ini menurut aku kayak gitu sih. Aku juga punya prinsip kayak gini, bahwa orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang terbebas dari hutang, karena emang hutang itu sebeban itu. Kalau kita punya utang yang terlalu banyak atau utang yang banyak itu, ya itu akan menjadi beban buat cash flow kita. Setiap bulan misalnya kita punya tagihan kredit gitu, setiap bulan kita harus bayar kredit, dan itu bisa jadi beban buat cash flow kita. Dan ya daripada kita buat bayarin utang kayak gitu, ya kita bisa sisihkan kan uang itu, bisa buat mungkin uang itu kita bisa pakai buat tabungan, dana darurat, atau investasi gitu yang lebih bermanfaat lah, daripada kita harus kayak bayarin utang-utang yang, apalagi kalau misalnya kita utang tuh buat sesuatu yang nggak jelas gitu, yang cuma buat kayak gengsi. Misalnya teman-teman di circle kita itu pada punyanya iPhone, dan kita maksain beli iPhone juga buat ya gengsi karena ikutan teman-teman, padahal iPhone juga belum terlalu kita butuhin untuk, maksudnya kita pakai Android juga masih bisa gitu, masih ya kita belum perlu lah kayak iPhone. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah seorang influencer atau seorang YouTuber atau apa gitu yang memerlukan iPhone gitu, ya it's okay sih. Tapi kalau misalnya cuma kayak buat tren-tren, buat karena biar diterima oleh circle, itu kayak nggak terlalu penting sih menurut aku gitu. Lebih baik teman-teman gunain uang teman-teman itu buat ya hal-hal yang lebih penting, lebih bermanfaat, dan lebih bernilai buat teman-teman buat kedepannya. Kemudian selanjutnya yaitu berhemat. Nah ini berhemat. Jadi aku juga mengutip kata-kata dari yang pertama ya, dari yang di awal tadi, dari Will Smith, yaitu too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want to impress people they don't like. Kayak gitu. Ya seperti yang aku jelaskan tadi, yang tentang iPhone tadi, kayak gitu istilahnya ya. Dan ya dari sekarang mulailah teman-teman untuk berhemat, gunain uang teman-teman itu ya seoptimal mungkin, jangan sampai teman-teman itu kayak ke bawah arus, sehingga kayak ya perjuangan teman-teman gitu kan, teman-teman juga kerja atau mungkin dari orang tua juga, orang tua kan udah capek-capek gitu membiayai teman-teman. Jangan sampai teman-teman tuh menghabiskan uang yang nggak tahu itu habisnya kemana, dan ya sia-sia gitu, jangan sampai ya, karena kasihan juga sama teman-teman dan orang tua teman-teman gitu. Terus 5 itu investasi. Nah, alasan kenapa kamu wajib investasi ini yaitu yang pertama itu mengatasi inflasi. Terus yang kedua menciptakan sumber keuangan baru, terus mewujudkan tujuan keuangan, terus membiarkan uang bekerja untuk kamu, dan mempersiapkan dana pensiun gitu. Dan tentang investasi ini udah banyak banget sih, banyak banget yang bahas, jadi teman-teman bisa cari sendiri referensinya.
Sebenarnya aku juga nggak terlalu expert di bidang investasi ya, takutnya salah. Cuma ya kalau misalnya teman-teman tanya apakah aku udah mulai investasi, aku udah mulai investasi eh, di sektor finansial, ada saham dan reksadana sih aku. Eh, tapi untuk membahas tentang investasinya lebih dalam aku belum berani karena yaitu aku belum terlalu expert karena investasi ini kan penuh dengan resiko ya, takutnya sesat aja gitu. Jadi teman-teman bisa carilah uh, orang yang lebih expert di bidang investasi ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau diskusi tentang investasi, gak apa-apa sih sama aku. Teman-teman bisa kontak aku via uh, apa yang via kontak yang udah tertera yang aku share di awal tadi ya. Teman-teman bisa kontak aku via itu atau di kolom chat juga gak apa-apa, di kolom komentar. Insya Allah aku akan jawab semampu aku gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau pengen diskusi. Nah lanjut. Ini ada asuransi. Asuransi itu kan banyak macamnya ya. Dan teman-teman bisa milih asuransi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang pertama itu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan masih banyak banget lain macamnya. Dan saran aku, misalnya teman-teman udah berkeluarga dan jadi tulang punggung, asuransi jiwa aku saranin banget buat teman-teman harus punya asuransi jiwa karena ya teman-teman itu kan harapan keluarga ya dan penghasilan keluarga juga berasal dari teman-teman sehingga jiwa teman-teman itu harus diproteksi. Bukan berarti kita nyumpahin teman-teman cepat meninggal gitu, enggak. Maksudnya untuk jaga-jaga prepare kan kita nggak tahu masa depan. Jadi kalau misalnya ada apa ya, misalnya ada kejadian apa-apa gitu, kenapa-napa teman-teman kenapa-napa, jadi keluarga teman-teman itu udah terproteksi dengan adanya asuransi ini. Nah, terus juga asuransi kesehatan, ya ini penting juga buat teman-teman semuanya sih. Asuransi kesehatan minimal BPJS, BPJS harus punya sih, menurut aku. Even teman-teman belum berkeluarga ya, tapi asuransi kesehatan itu penting banget untuk proteksi diri teman-teman. Aku sendiri aku pakainya BPJS sih. Nah, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, kalau misalnya teman-teman mungkin merencanakan untuk punya anak, ya asuransi pendidikan ini penting gitu. Terus ya ini tadi tips yang ketujuh yaitu mulai bisnis sampingan atau cari kerja sampingan. Nah, di sini ada kutipan usia 20 adalah usia yang tepat untuk memulai bisnis. Yang pertama kenapa? Yang pertama itu biasanya usia 20-an itu kan belum ada tanggungan, masih muda gitu. Jadi ya bagus, usia yang bagus untuk memulai bisnis karena kan bisnis itu penuh dengan resiko gitu ya. Penuh dengan resiko dan ya bisnis itu nggak ada yang instan, pasti butuh yang namanya proses dan modal yang besar gitu. Tapi jadi kayak sebelum teman-teman punya tanggungan yang lebih besar ya, mulailah untuk memulai bisnis. Dan yang kedua, namanya bisnis itu eh ya apa ya, paling enggak 5 tahun sampai 10 tahun itu baru bisa sukses gitu. Baru bisa berdiri kokoh. Nah, dengan proses yang lama itu karena kita udah mulai dari semenjak muda, jadi mungkin kalau misalnya kita udah mulai bisnis dari usia 20 tahun. 10 tahun ke depan yaitu ketika kita 30 tahun ya kita udah bisnisnya udah enak, kita udah punya passive income dari bisnis kita. Bisnis kita udah besar dan profitnya juga udah besar. Itu uh, jadi itulah manfaat ya kita memulai bisnis dari semenjak muda. Kalau misalnya teman-teman masih jadi mahasiswa mungkin ya, usia 20 tahun atau 21 tahun, atau ya pokoknya saat ini masih jadi mahasiswa dan sulit untuk untuk fokus sama bisnis. Karena kan bisnis itu ya selain pikiran juga tenaga ya, butuh tenaga dan pikiran juga. Yang ekstra lah bawahnya. Tapi ada juga sih bisnis yang fleksibel kayak bisnis online gitu. Ya mungkin kalau misalnya emang nggak bisa, ya teman-teman bisalah cari kerja sampingan gitu. Jadi biar ada penghasilan yang lebih gitu. Ada penghasilan lain dari penghasilan utama teman-teman gitu. Ini juga buat
biar teman-teman bisa nabung lebih banyak, investasi lebih banyak juga kan. Dan supaya tujuan keuangan teman-teman itu cepat tercapai. Jadi ya perlu dipikirin lagi sih buat cari kerja sampingan. Toh kerja sampingan sekarang tuh ada banyak banget kan, ada kayak jadi freelance gitu atau YouTuber atau content creator. Sekarang banyak banget sih kerja yang fleksibel gitu, nggak perlu ke kantor. Nah, yang terakhir ini harus konsisten pokoknya. Jadi kan nggak ada sesuatu yang instan, semuanya butuh proses tersendiri. Jadi menjadi konsisten adalah kunci sukses. Yaitu tadi, sukses itu nggak bisa instan. Pokoknya teman-teman harus tanemin di otak teman-teman, harus tanemin pikiran teman-teman. Sukses itu nggak bisa instan. Butuh proses, butuh struggle, butuh konsisten, butuh namanya ya itu untuk disiplin kayak gitu. Jadi siapa yang mau sukses dia harus konsisten, disiplin, dan usaha, berdoa. Itu sih. Terus ya udah sekian presentasi dari aku. Terima kasih udah nonton videonya, dan thank you udah thank you pokoknya. Mohon maaf kurang lebihnya, saya mohon maaf juga karena kondisi ilmu saya masih kurang, saya akuin, dan ngomong saya juga belum tertata dengan rapi. Tapi insya Allah saya ingin perbaiki itu semua. Saya ingin berkembang juga ya sama teman-teman. Jadi saya juga pengen kita berkembang bareng-bareng, kita maju bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng untuk kedepannya. Amin, amin. Jadi untuk dukung ya gitu, maksudnya untuk dukung, dan please dukung channel ini dengan klik subscribe, komen, dan share. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.